Sonic the Hedgehog 3 atau Sonic Movie 3 akhirnya rilis di bioskop di seluruh dunia. Well, hampir di seluruh dunia. Tapi intinya film ini udah tayang early screeningnya di Indonesia di tanggal 21 dan 22 Desember kemarin, dengan official rilisnya mulai di tanggal 25 Desember. Gue sendiri nonton di tanggal 22 dan ya mungkin kalian udah bisa nebak gimana reaksi gue ya. Di video kali ini gue bakal ngomongin film ini, mungkin ngasih sedikit teori, dan tentunya video ini bakalan full spoiler. Jadi kalau kalian yang belum nonton, gue saranin untuk nonton terlebih dulu. Sebelum gue lanjut pembahasan, gue akan bilang dulu kalau gue suka banget sama film ini. Gue sendiri udah nonton 2 kali, di Letterboxd gue kasih skor 5 bintang, dan kalau misalnya mau gue rating dari 10, mungkin 9 dari 10. Menurut gue ini adalah film Sonic yang hampir sempurna. Gue bilang hampir karena tentu aja sebagus-bagusnya film, pasti ada kurangnya. Gue akan mulai dengan bahas bagusnya terlebih dulu. Pertama-tama, gue pengen bahas story film ini. Tentu aja plotnya udah sedikit ketebak, terutama bagi fans Sonic. Mulai dari Shadow yang dibebasin dari stasis, lalu ketemu Sonic, berantem, lalu mereka berkawan, dan mereka team up untuk berhentiin Space Colony Arc dari hancurin bumi. Premis film ini sebenarnya udah lumayan lazim dan emang bisa ditemuin di berbagai media, walaupun memang premis film ini sebagian besar sama dan stay true ke premis cerita originalnya di Sonic Adventure 2 yang pastinya bakal bikin fans Sonic jadi nostalgia. Pacing plot di film ini juga menurut gue rapi, gue gak ngerasa film ini terlalu singkat walaupun durasinya lebih pendek daripada Sonic Movie 2 kemarin. Act pertama dan ketiganya adalah bagian yang bener-bener gue puji di film ini, walaupun emang sebagian besar pembawaannya cukup to the point, tapi eksekusinya bagus banget dan gue ngerasa kalau pacingnya nggak kecepatan. Gue bakal bahas lagi final act film ini nanti. Untuk karakter mungkin gue akan bahas di Shadow dulu karena emang Shadow adalah fokus utama film ini. Shadow di sini tentu aja hampir sama dengan Shadow di Sonic Adventure 2, mulai dari backstory dia di lab sama Maria, sampai pas dia mau dilariin, lalu Maria mati dalam prosesnya, dan begitulah. Bedanya di sini Shadow bukan ciptaan Gerald kayak di gamenya, tapi di sini diceritain kalau Shadow jatuh di bumi dalam bentuk meteorite. Dan dari situ dia langsung dijadiin subjek eksperimen untuk Gun karena mereka pengen nge-harness chaos energy yang ada dalam Shadow. Oke, sebelum gue lanjut, gue pengen bahas bentar tentang meteorite-nya Shadow. Fans kayaknya bakal langsung bisa berteori kalau meteorite ini adalah bagian dari Black Arms atau Black Comet, ya intinya pasukannya Black Doom. Mengingat Shadow di game emang diciptain pakai DNA-nya Black Doom. Tapi di sisi lain, Jeff Fowler sendiri pernah bilang kalau Black Doom gak involved sama sekali dalam penulisan skrip Sonic Movie 3. Jadi apakah kita bakal bisa lihat Black Doom versi movie di masa depan nanti, itu masih belum pasti. Definitely, obviously, Shadow the Hedgehog in the game I worked on, he is the focus, and the Black Arms, and there's some really great imagery. I mean, the giant meteor, you know, and all that. I mean, very compelling imagery. But for the purposes of telling maybe a more grounded version for this film, it just felt like Black Doom was maybe a little too much. Untuk Maria, ya tentu aja Maria udah jadi bagian penting dari backstory-nya Shadow. Mungkin salah satu perbedaan yang paling jelas adalah Maria versi movie itu gak punya penyakit kayak di gamenya. Jadi dia emang dibawa ke lab eksperimennya Shadow cuman karena si Gerald pengen bawa dia aja, bukan karena Gerald pengen nyembuhin penyakit Maria dengan cara meneliti dan menciptakan Shadow sebagai ultimate life form kayak di gamenya. Dan bagian matinya Maria juga sedikit di tone down dibandingin dengan lore aslinya. Kalau di game, dia benar-benar ditembak mati sama salah satu gun soldier. Di sini, Maria kena ledakan Chaos Energy gara-gara kanister Chaos Energy-nya ya sama sih ditembak juga sama gun soldier. Ya habis itu dia ketimpa sama reruntuhan laboratorium. Lalu di sini diceritain kalau Gerald itu nggak dieksekusi mati setelah dia coba lariin Shadow, tapi dia dipenjara sama Gun dan baru dibebasin 50 tahun kemudian karena Gerald udah mau bantu Gun bikin Eclipse Cannon. Bagaimana Gerald masih bisa hidup setelah 50 tahun? Ya, nggak tahu, movie science. Untuk tim Sonic, kelihatan kalau dynamic mereka di sini udah kebentuk, mereka udah beberapa bulan tinggal bareng sejak kejadian di Sonic Movie 2. Untuk interaksi kecil di antara mereka mungkin bisa kita lihat lagi di series Knuckles kemarin, seenggaknya di episode pertamanya. Jokes di film ini juga menurut gue lebih lucu daripada di film sebelumnya. Film ini kayaknya berhasil lebih sering bikin gue ketawa dibandingin dengan movie pertama atau kedua. Oke, sekarang balik lagi ke poin gue di awal tadi. Tadi gue sempet bilang kalau gue bener-bener puji Act 1 dan Act 3 film ini, terutama Act 3-nya. Nonton Act ketiga film ini tuh bagi gue terasa kayak fever dream.
gue keluar bioskop tuh kayak, damn, film yang gue tonton tadi tuh nyata. Kalian udah pasti tahu bagian mana yang gue maksud. Sonic dan Shadow jadi super lalu berantem, udah gitu Sonic ngehajar Shadow pakai iconic Superman Punch. Lalu pas mereka damai di bulan, mereka ngelakuin legendary dab up dengan lagu Live and Learn diputar di background. Oh ya, habis itu mereka juga ngelakuin pose ini. Peak Fiction Absolute Cinema. Oke, mungkin beberapa dari kalian bakal nganggap kalau plot Sonic Movie 3 ini biasa-biasa aja ya, kayak tipikal cerita lawan jadi kawan, dan oke, mungkin itu emang benar, tapi masalahnya gua nonton Sonic 3 bukan untuk mencari pesan-pesan kehidupan life changing dan kompleks yang bakal bikin kepala gua meledak dengan segala metafora-metafora dan ending ambigu yang bakal bikin gua mikir berhari-hari kayak di The End of Evangelion, yang BTW adalah salah satu film anime terbaik yang pernah gua tonton. Gua nonton Sonic 3 karena gua mau lihat Sonic ketemu Shadow berantem dengan Epic dan team up, lalu mereka jadi super sambil ngedengerin. Oke, karena kalian udah denger gua ngeglaze film ini dari tadi, saatnya kayaknya gua ngomongin kurangnya film ini dalam opini gua. Pertama yang paling pengen gua bahas adalah second act dari film ini. Ya second act-nya nggak seburuk itu, tapi kayaknya emang ada beberapa hal yang menurut gua agak kurang ngena aja. Contoh, salah satu karakter tuh, si Director Rockwell. Dia muncul di act pertama dan kedua film ini buat jadi orang dari Gun yang inti karakternya tuh dia nggak suka sama Sonic. Dari awal film tuh gue nebak dari pembawaannya kalau kayaknya si Director Rockwell ini punya ulterior motif. Dia punya motif dorongan tersendiri, dia punya tujuan sendiri. Lihat aja pas dia nemuin badannya Commander Walters, yang pertama dicarinya malah kunci Eclipse Cannon yang udah Walters kasih ke Sonic. Lalu di second act film ini dia juga berhasil ngejebak tim Sonic sama Eggman buat datang ke HQ Gun dengan cara pancing mereka pakai kunci kedua Eclipse Cannon, dan akhirnya dia berhasil. Habis sequence di ruang gravitasi, kuncinya tuh udah ada di tangan dia lagi. Cuma buat berhasil dia ambil sama Tom karena dia nyamar jadi Commander Walters. Harusnya dia lebih pintar dari itu kan, tapi nggak. Kuncinya dengan begitu aja dikasih ke Tom yang lagi nyamar jadi Commander Walters. Kayak nggak bisa kah dia lihat keanehannya, bukannya si Walters harusnya udah mati. Dan gue kira di act terakhir dia bakal ambil peran lagi, setidaknya buat bantu berhentiin Gerald nembak Eclipse Cannon, buat merebut kembali kunci Eclipse Cannon itu, tapi nggak ada sama sekali. Karakter dia bener-bener hilang setelah act 2 film ini, jadi gimana ya, karakternya jadi udah nggak relevan lagi gitu. Lalu ada Gerald Robotnik yang di film ini dia dibikin jadi kayak quirky old man, tapi bukan berarti itu sepenuhnya buruk sih, lagian aktornya kan Jim Carrey juga. Sebagian besar tindakan quirky old man-nya itu cuma biar dia bisa minta bantuan Eggman. Walaupun di act ketiga pas Eggman udah tahu sifat asli Gerald, ya si Geraldnya tuh masih kayak gitu, masih kayak quirky Grinch old man Jim Carrey gitu, tapi ya nggak apa-apa sih. Kapan lagi bisa lihat pantat Eggman dipukul Gerald pakai gauntlet Vi dari Arkane kan? Dan mungkin hal terakhir yang gue sedikit komplain, ini sedikit aja, ini preferensi pribadi, itu pas sequence Sonic sama Shadow ngebantai robot-robot Gun. Kan di situ mereka pakai Live and Learn lagi, seenggaknya instrumentalnya. Sebenarnya ini preferensi pribadi aja, tapi menurut gua harusnya mereka bisa lah mungkin tambahin sedikit aja vocals Live and Learn. Ya tapi sekali lagi ini bener-bener di gua pribadi aja, gua masih nggak ada masalah besar di sequence itu. Terus sekarang yang mungkin gua gak bakal bahas panjang-panjang adalah kedua post credit scene-nya. Credit scene pertama nge-reveal ada Amy dan Metal Sonic, yang dimana Metal Sonicnya ternyata ada banyak, dan ini mungkin bisa ngarah ke Sonic Movie 4 bakal ngadaptasiin cerita dari Sonic CD. Ya awalnya gue sebenarnya mau bilang Sonic Heroes, tapi Sonic Heroes karakternya tuh cukup rame. Kecuali mereka bisa pull off bikin spin-off Shadow dan Chaotix sebelum Sonic 4 tayang, kayaknya lebih masuk akal kalau mereka adaptasiin Sonic CD. Yang berarti bisa jadi nanti di Sonic Movie 4 mereka bisa mainin time travel, dan bisa jadi kesempatan mereka untuk nambahin Silver di Universe Movie. Lalu credit scene kedua nggak terlalu lama, itu nge-reveal kalau Shadow masih hidup. Maksudnya, ya who would have guessed. Tapi kalau misalnya Shadow beneran mati, kayaknya ya gue bakal sedikit kecewa sih. Oke, kayaknya segitu dulu untuk video pembahasan gue kali ini. Mengulangi poin yang gue buat di awal video tadi, gue tetap suka film ini dengan segala kekurangannya, dan menurut gue ini benar-benar sebuah love letter dari Sega untuk Sonic fans buat menutup tahun 2024 ini. Kalau kalian suka video ini, mungkin kalian bisa subscribe dan like, dan sampai jumpa di lain waktu.